Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang karena kemudahan darinya segala kebaikan bisa terlaksana. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia-Nya lah sehingga setiap kita bisa untuk mengerjakan dari ketaatan dan amal saleh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak dari semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah cerahkan, telah berikan kepada kita sekalian. Dan nikmat terbesar tersebut di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat keimanan, nikmat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat semua yang tadi kita sebutkan, seseorang bisa melakukan ketaatan, melakukan amal saleh. Yang semoga dengan kesyukuran kita itu Allah Subhanahu wa taala kemudian tambahkan nikmat tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Baik. Insyaallah taala setelah memohon taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu kitab yang sangat penting untuk kita pelajari, bahkan wajib untuk kita pelajari dan terus kita ulang-ulang dari pelajaran ini, yaitu kitab Aqidatut Tauhid
karya Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan kemudahan untuk kita mengkajinya. Baik. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tauhid ataupun akidah adalah perkara yang paling penting dan paling utama untuk kita pelajari, untuk kita ketahui. Nah, karena ada beberapa alasan kenapa mesti kita mempelajari tauhid. Ada beberapa alasan. Nah, banyak di antaranya, hanya kita sebutkan beberapa karena insya Allah keutamaan daripada tauhid dan pentingnya untuk mempelajarinya nanti akan jelas tatkala kita telah melalui bahasan-bahasan dari pembahasan kitab ini. Baik. Nah, kita sebutkan dulu ya, tauhid yakni menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berhak dan benar untuk kita ibadahi. Nah, dan itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Nah, maka kenapa tauhid itu penting untuk dipelajari? Karena sejatinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk mentauhidkannya. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu tujuan kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, agar mereka beribadah kepada Allah. Nah, dan ibadah sebenarnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ismun jami' lima yuhibbuhu Allah wa yardah bi afwal wal aqwal zahiran wa batinan. Segala sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, perbuatan maupun perkataan, lahir maupun batin, itu ibadah. Maka semua ibadah tersebut hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita diciptakan, untuk beribadah semata-mata kepada Allah. Nah, dan tauhid ini adalah perintah yang pertama. Nah, silahkan kita buka di dalam lembaran-lembaran mushaf Al-Quranul Karim. Maka kita akan dapati perintah yang pertama kali yang diperintahkan oleh seluruh manusia adalah untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan tentang hal tersebut. Nah, bisa kita sekalian buka Quran surah Al-Baqarah. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
يا أيها الذين آمنوا اعبدوا الله. Nah, maafan, Ana lupa ayatnya. Nah, maafan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat ke 21. Ya ayyuhan nas, Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia. Untuk apa? Untuk menyembahnya. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan seluruh manusia sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Ini perintah yang pertama. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian di ayat selanjutnya setelahnya Allah sebutkan larangan yang pertama juga adalah larangan untuk menyembah selain Allah, menyekutukan Allah atau melakukan kesyirikan. Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dan jangan kalian jadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala sementara kalian mengetahui. Nah, inilah di antara pentingnya mempelajari tauhid. Pentingnya mempelajari tauhid karena tujuan kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah dan karena tauhid adalah perintah yang paling pertama kali. Nah, baik, lalu di antara hal yang menunjukkan akan pentingnya kita mempelajari tauhid adalah dia merupakan syarat diterimanya amal soleh. Nah, atau bahkan amal itu dikatakan soleh kalau dia dibangun di atas tauhid. Amal itu dikatakan salih, baik dan diterima kalau dia dibangun di atas tauhid. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya Allah itu hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Maidah ayat ke-27. Maksudnya orang-orang yang bertauhid. Naam. Dan Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Kahfi yang disunahkan untuk kita baca di malam ataupun di hari Jumat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, maka hendaknya mereka mengerjakan amal saleh, amal-amal kebaikan, dan jangan sesekali dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dari amalannya tersebut, dari ibadahnya tersebut. Nah, bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah semata-mata dan mengikhlaskan amalan tersebut kepada agama Allah. Nah, karena amalan yang tidak dibangun di atas tauhid itu bisa menjadi sia-sia. Bisa menjadi tidak berguna, tidak bernilai. Karena tadi kita sebutkan tauhid ini syarat diterimanya amalan, diterimanya ibadah. Dan dia adalah tanda baiknya suatu amalan jika dibangun dilandaskan dengan tauhid. Sebaliknya orang yang beramal tanpa bertauhid maka sia-sia amalnya. Allah berfirman,
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ خَبَاءً مَنْثُورًا. Dalam Quran surah Al-Furqan. Dan kami perlihatkan kepada mereka amalan-amalan kebaikan mereka. Lalu kami jadikan amalan-amalan tersebut bagaikan debu-debu berterbangan. Karena amalan mereka tidak dikerjakan dengan ikhlas, atau dia tidak memenuhi syarat yang kedua. Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu di antara perkara yang mengharuskan kita untuk mempelajari tauhid. Tauhid merupakan kunci dari surga. Tauhid adalah kunci dari surga. Nah, karena setiap amalan itu memiliki keutamaan, dan keutamaan hadir untuk memotivasi kita. Nah, dan tadi sudah kita sebutkan beberapa hal yang memotivasi kita untuk mempelajari terus tauhid dan akidah yang benar. Di antaranya ini, tauhid adalah kunci untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah shadiqan min qalbihi dakhalal jannah." Siapa yang mengatakan tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, tulus dalam hatinya, pasti ia masuk surga. Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan mengilmui bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah, maka ia masuk surga. Perhatikan, hadis yang kedua dengan syarat mengilmui. Mengilmui apa? Mengilmui kalimat tersebut. Karena kalimat la ilaha illallah itu ada konsekuensinya, memiliki makna, memiliki konsekuensi, memiliki rukun, memiliki syarat, dan memiliki pembatal-pembatal. Maka semua itu wajib untuk kita pelajari. Nah, semuanya pernah ditanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Tatkala beliau ditanya tentang kalimat la ilaha illallah, bukankah kalimat la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, kuncinya surga? Nah, kata beliau, ya, itu adalah kunci dari surga. Afwan, Al-Imam Wahab bin Munabbih, Al-Imam Wahab bin Munabbih pernah ditanya, bukankah kalimat la ilaha itu kuncinya surga? Kata dia, ya. Kata Imam Wahab bin Munabbih, ya. La ilaha illallah adalah kuncinya surga. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Akan tetapi tidaklah kunci itu kecuali ada gerigi-geriginya. Sehingga jika orang membawa kunci tersebut dan gerigi-geriginya juga pas, futihalak, maka akan dibukakan. Wa illa lam yuftihalak. Kalau tidak, maka tidak akan dibukakan. Nah, maka la ilaha illallah itu seperti kunci, ada gerigi-geriginya. Gerigi-gerigi yang dimaksud di sini adalah ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi dari kalimat tersebut, ada konsekuensinya. Harus dipenuhi. Kalau tidak membawa atau tidak memenuhi syarat dan konsekuensi serta atau bahkan melakukan pelanggaran atau pembatal daripada tauhid tersebutnya, mana mungkin dia bisa membuka surga? Nah, maka penting untuk kita pelajari. Kita ringkas saja. Nah, lalu di antara hal yang membuat kita harus atau wajib untuk mempelajari tauhid adalah dengannya lah diutus para nabi dan rasul membawa dakwah ini. Nah, membawa dakwah atau berdakwah kepada umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW ditunjukkan di dalam firman Allah, Quran surah An-Nahl ayat ke-36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul di setiap umat, dan tidak ada seruan mereka kecuali seruan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Dari nabi yang pertama hingga terakhir, seruan mereka adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
Naam. Ya. Di dalam Quran surah Al-A'raf disebutkan beberapa nabi tersebut. Ya. Naam, di antaranya ulul azmi minar rusul. Ya. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim." Sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dan apa perkataan Nabi Nuh? Apa seruan Nabi Nuh terhadap kaumnya? Wahai kaumku, ya qaumi ibudullah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Ya. Tidak ada bagi kalian itu sesembahan yang berhak ya, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwanya Nabi Nuh. Masih dalam Quran surah Al-A'raf disebutkan dakwanya Nabi Hud. Wa ila 'adin ahahum Hud. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad, saudara mereka Hud. Nabi Hud, ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kalian tidak bertakwa? Demikian juga apa yang didakwakan oleh Nabi Saleh kepada kaumnya, kaum Thamud. Wa ila Thamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Dan kami telah mengutus kepada kaum Thamud, saudara mereka itu Nabi Saleh. Apa seruannya? Lagi-lagi seruan untuk menyembah Allah. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang sekali-kali tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aku telah datang membawa bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanku. Nah, masih di surah yang sama disebutkan Nabi Syuaib alaihi salam, wa ila madyana akhahum syuaiba, sama seruannya, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sama, seruannya sama. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madyan, saudara mereka yakni Syuaib alaihi salatu wassalam. Apa seruannya? Lagi-lagi seruan mereka adalah untuk mentauhidkan Allah, agar kaumnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain dari seruan mereka. Nah, demikian juga Nabi Musa alaihissalam, masih di surah yang sama Al-A'raf. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun atatharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh wa yadharaka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Berkata pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun, apakah kalian membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri Mesir ini dan meninggalkan kalian serta Tuhan-Tuhan kalian? Nah, artinya dakwah Nabi Musa agar mereka meninggalkan, agar kaumnya meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Nah, dan perhatikan dakwanya dari bapaknya para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Quran surah Al-Ankabut Allah berfirman, wa Ibrahim idh qala liqaumi ibudullah wattaquhu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ingatlah kepada Nabi Ibrahim ketika
ia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan bertakwalah hanya kepadanya. Naam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum. Dalam Quran surah Al-Maidah, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, wahai Allah, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu mengatakan, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Seruan mereka. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwanya adalah tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan berpaling dari beribadah kepada selain Allah. Allah berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Dalam Quran surah Az-Zumar ayat ke-11. Katakanlah, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku diperintahkan supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, supaya kalian menyembah Allah semata dan memurnikan semua ibadah hanya kepadanya. Dan itu juga ditunjukkan dalam hadis beliau, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, sampai akhir hadis. Naam. Makanya dakwah tauhid adalah prioritas yang paling utama. Naam, dan itu juga prioritas yang paling utama untuk kita pelajari. Ya. Naam. Dan disebutkan lagi banyak keutamaan-keutamaannya. Akan tetapi untuk pertemuan kali ini kita sebutkan beberapa saja dari apa yang telah kita sebutkan tadi. Di antara perkara-perkara yang mengharuskan dan mewajibkan kita untuk mempelajari tauhid dengan baik dan dengan benar. Baik. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Jadi itu sekedar muqaddimah yang menunjukkan akan pentingnya dan wajibnya kita mempelajari tauhid. Baik, selanjutnya kita akan bacakan dari apa yang ditulis, apa yang disebutkan oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam kitab beliau Aqidatut Tauhid. Nah, baik, di dalam kitab ini beliau akan menyebutkan atau terdiri dari beberapa bab, dan di setiap babnya ada pasal-pasalnya. Di setiap bab lahu faslun, ya. Ada pasal-pasalnya, dan di setiap fasal pun beliau terkadang berikan poin-poin. Baik. Di bab yang pertama, Syekh menyebutkan beberapa fasal. Ya. Maka fasal yang pertama, faslul awal fi bayanil aqidah wa bayani ahammiyatiha bi'itibariha asasan yaqumu alaihi bina'uddin. Nah, fi bayanil aqidah maksudnya di fasal yang pertama ini beliau ingin menyebutkan tentang penjelasan terkait apa itu akidah, makna daripada akidah. Ya. Lalu kemudian ahamiyatiha, urgensinya, ya, pentingnya, bi'itibariha asasa yaqumu alaihi bina'uddin, yang menjelaskan bahwasanya akidah ini adalah landasan pokok di dalam agama. Nah, dia adalah landasan pokok di dalam agama. Baik. Kata beliau hafizahullah taala, al-aqidah lugatan. Makna akidah secara bahasa. Ma'khuthatun minal aqdi. Wa huwa rabtun syai'. Akidah itu berasal dari kata al-aqd. Nah, aqdun, yang artinya adalah sesuatu yang terikat.
sesuatu yang terikat. Ratbu syai', rabtu syai'. Wa taqattu katha, misalnya saya beriktikad seperti ini. Maksudnya saya memegang seperti ini. Aqadtu alaihi qalba wad dhamir. Nah, maksud saya mengikat hati ini kepada perkara ini, perkara tersebut. Nah, wal aqidah ma yadihu bihil insan yuqalu lahu aqidatun hasanan ay salimatun minasyak. Wal aqidatu amalun qalbiyun wa hiya imanul qalbi bi syai' wa tasdiquhu bihi. Jadi akidah ini secara bahasa adalah apa yang diyakini, apa yang melekat, apa yang terikat pada diri seseorang. Jika dia telah memiliki sesuatu yang benar, yang dia ikat, yang dia yakini. Dan kebenaran daripada keyakinannya tersebut itu tidak ada keraguan di dalamnya. Dan dia adalah perbuatan dalam hati, dan dia adalah kepercayaan di dalam hati, dan pembenaran wa tasdiquhu bihi. Dan pembenaran kepada sesuatu tersebut, sesuatu yang dipegang, yang diyakini tersebut. Itu secara bahasa. Wal aqidatu syar'an, adapun akidah secara syar'i adalah hiyal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wal imanu biqadar khairihi wa syarrihi wa tusamma hadhi arkanal iman. Adapun secara syar'i, akidah itu adalah beriman kepada Allah, meyakini tentang keberadaan dan seterusnya berkaitan dengan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir yang baik dan yang buruk. Dan ini dikenal dengan rukun iman. Nah, ini dikenal dengan rukun iman. Wa syari'atun nangkasimu qismain. Dan secara syariat, akidah ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama i'tiqadiyat wa amaliyat, yaitu i'tiqadiyat dan amaliyah. Apa maksudnya i'tiqadiyah? Hiya allati la tata'allaq bi kaifiyatil amal. Mithlu i'tiqad rububiyyatillah wa wujubi ibadatihi wa i'tiqadi baqiyati arkanil iman al-madhkurat wa tusamma asliyah. I'tiqadiyah ini adalah yang berhubungan dengan tata cara dalam beribadah kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, i'tiqadiyah ini adalah berhubungan dengan keyakinan, berhubungan dengan keyakinan. Berhubungan dengan keyakinan, bukan tata cara dalam beragama. Seperti i'tiqad, seperti kepercayaan. Nah, terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban untuk beribadah kepadanya. Demikian juga kepercayaan i'tiqad terhadap rukun-rukun iman yang lain yang tadi kita sebutkan. Percaya terhadap malaikat, adanya hari akhir, adanya hari pembalasan, adanya takdir baik dan buruk. Itu berkaitan dengan keyakinan. Sesuatu yang tidak nampak atau bukan daripada amalan, bukan dari tata cara beramal. Nah, itu i'tiqadiyah. Adapun amaliyah, ini sebaliknya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tata cara beramal. Hiyallati ma yata'allaq bi kaifiyatil a'mal atau amal. Hiya ma yata'allaqu bi kaifiyatil amal, mithlu shalah wa zakah wa shaum wa sairil ahkamil amaliyah wa tusamma far'iyatun li'anna tubna ala tilka sihatin wa fasadan. Nah, jadi amaliyah ini yang berhubungan dengan tata cara kita beramal. Seperti salat, zakat, puasa, dan amalia-amalia yang lainnya.
Biasa juga disebut dengan far'iyah, cabangnya agama. Kalau tadi asliyah, ya, pokoknya agama. I'tiqadiyah itu pokoknya agama. Naam. Makanya kalau ada bahasa kita kenal kitab karya-karya para ulama, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu maksudnya pokok agama yang dipegang oleh Ahlus Sunnah, yang mereka tidak berselisih. Itu i'tiqad, keyakinan yang tidak ada perselisihan. Ya. Naam, ataupun amaliyah, ya dia berkaitan dengan cabang dari agama, ya, far'iyah. Naam. Dan far'iyah ini itu dibangun di atas i'tiqadiyah. Naam, sehingga ya, benar dan rusaknya daripada amaliyah kita itu sangat bergantung dengan asliyah atau i'tiqadiyah tadi. Ya. Nah, sangat bergantung dengan keyakinan tadi. Ya. Maka dari sini juga lagi nampak tentang pentingnya kita belajar akidah. Ya. Karena amalan-amalan yang kita kerjakan, salat dan lain sebagainya, itu sangat tergantung dengan akidah. Iya. Orang salat, orang puasa, orang berumrah, orang berhaji, orang berzakat, dan melakukan banyak amalan, tapi tidak dilandasi dengan akidah yang benar, ya masuk nanti dalam pembahasan ikhlas, ya, mentauhidkan Allah di dalamnya merupakan syarat utama diterimanya ibadah, ya, rusak amalannya, tidak diterima bahkan tidak bernilai. Ya, maka pentingnya untuk kita belajar tauhid dan akidah. Ya, karena amalan fara'iyah atau amaliyah itu sangat tergantung dengan, ya, benar atau rusaknya i'tiqad seseorang, keyakinan seseorang. Nah, makanya akidah itu, ya, adalah perkara yang paling pokok untuk kita pelajari dan benahi, ya, karena dia adalah pondasi, ya, pondasi pokok daripada agama, ya. Dan sekali lagi dia adalah syarat sahnya amalan. Tadi sudah kita sebutkan ayatnya, firman Allah dalam Quran surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia mengerjakan amal saleh. Perhatikan. Hendaknya dia mengerjakan amal saleh. Ya, amal saleh. Tadi kita sudah singgung, amal dikatakan saleh kalau dia dikerjakan ikhlas dan sesuai dengan ittiba. Lalu Allah tegaskan di ayat setelahnya, setelah amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan di antara kalian di dalam beramal tersebut, di dalam beribadah tersebut, sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun dari ibadahnya. Nah, itu i'tiqad, keyakinan kita, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu rusak, habis. Ya. Nah, baik. Dan disebutkan dalam Quran surah Az-Zumar. Di sini dinukil oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, "Walaqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan dalam ibadahmu, niscaya akan terhapus semua amalanmu, sia-sia amal tersebut, tidak berguna amal tersebut, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi, yang tadi kita sebutkan di antaranya. Naam, yaitu diberikan amalan-amalan tersebut di hadapan kita nanti di hari kiamat, akan tetapi dijadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan, waliyadzubillah. Naam, kita tidak mau seperti itu. Kita tidak mau kalau kita capek-capek beramal, salat, ya, kalau bahasa Bugisnya pupulin ro puputu. Nah, akan tetapi tidak mendapatkan nilai dari amalan tersebut, tidak mendapatkan nilai dari ibadah yang kita kerjakan tersebut. Karena apa? Tidak dibangun di atas pondasi yang benar. Tidak dibangun di atas keikhlasan yang benar. Sehingga menjadi sia-sia. Wal'iyadzubillah. Nah, Allah berfirman, "Wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura." Mereka itu orang-orang yang tidak, atau yang beramal tapi tidak baik amalannya, pondasinya rusak dalam beramal, tidak ikhlas, ya, tidak dibangun di atas tauhid,
Mereka kami akan berikan, tunjukkan amalan-amalan mereka, lalu dibuat amalan itu seperti debu yang berterbangan. Tidak ada gunanya, tidak bernilai. Nah, waliyadzubillah. Nah, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'budillah mukhlishan lahuddin, ala lillahi dinul khalis." Maka sembahlah Allah dengan memberikan ketaatan hanya kepadanya. Ingatlah bahwa hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala agama yang khalis. Maksudnya khalis, bersih dari syirik. Nah, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan fadalat hadhil ayat al-karimah, ya. Nah, berkaitan dengan itu sangatlah banyak yang menunjukkan bahwasanya innal a'mal atau annal a'mal la tuqbalu illa idza kanat khalisatan min syirk. Jadi semua ayat-ayat yang tadi kita sebutkan dan yang lain yang lebih banyak yang semakna dengan ayat tersebut, wa huwa katsir, sangat banyak, ala annal a'mal la tuqbalu illa idza kana khalisatan min syirk. Bahwasanya amalan itu tidak akan diterima kecuali amalan itu bersih dari kesyirikan. Naam. Karena itulah, ya. Wa min thamma kana ihtimamur rasul salawatullahi wassalamu alaihim bi islahil akidah awalan. Makanya, ya, hal yang pertama kali yang didakwakan para rasul terhadap umat, ya, adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk perbaikan terkait masalah akidah. Ya, ini perbaikan yang paling utama. Makanya dakwah para nabi dan rasul itu terus. Ya, dimulai dengan tauhid, hari ini tauhid, besok tauhid, lusa tauhid, terus tauhid. Ya. Nah, fa awwalu ma yad'una aqwamahum ilaihi ibadatullahi wahdah. Dan itu menjadi awal mereka mendakwai para kaumnya, itu para nabi dan rasul, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tarku ibadati ma siwah, dan meninggalkan sesembahan atau ibadah-ibadah yang dikerjakan kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Ini sudah kita sebutkan tadi di muqaddimah. Terkait pentingnya, ya, kita mempelajari akidah dan tauhid. Karena itu dakwanya para nabi dan rasul. Dan telah kami utus, ya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin, setiap umat rasulan, seorang rasul. Apa dakwah mereka? Apa seruan mereka? An ibudullah, untuk menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa kullu rasulin yaqulu awwalan ma yukhatibu qaumahu i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan setiap rasul yang diutus di setiap umat-umat mereka, maka tidak ada seruan mereka kecuali yang pertama kali apa? I'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak ada zat atau tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selainnya. Yang tadi sudah kita bacakan di dalam Quran surah Al-A'raf. Ya. Buka kembali. Ya, Quran surah Al-A'raf yang tadi kita sebutkan. Ya, di antaranya dakwanya siapa? Dakwanya ulul azmi minar rusul, dakwanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Naam. Dakwanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Ya, dia adalah ulul azmi, itu rasul yang pertama. Ya, rasul yang pertama. Apa dakwah mereka? Dakwanya adalah agar manusia, agar umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari semua sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dan seruan dia apa? Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak, ya, bagi kalian untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian Nabi Hud, ya, kita ulang kembali ayatnya, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama. Nabi Hud seruannya seperti itu. Ya, diulang lagi seruannya Nabi Saleh.
Ya, diulang lagi seruannya Nabi Syuaib. Nah, diulang lagi seruannya Nabi Musa. Nah, dan di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat ke-16 ya, disebutkan seruannya Nabi Ibrahim, wa Ibrahim id qala liqaumi ibudullah wattaqu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan bertakwalah hanya kepadanya jika kalian mengetahui. Ya. Demikian pula dakwanya Nabi Isa dan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwanya tauhid, tauhid dan tauhid. Nah, makanya penting. Ya. Oleh karena itulah menjadi nasihat untuk kami pribadi juga dan untuk kaum muslimin dimanapun kalian berada, antum berada, untuk terus semangat dalam mempelajari tauhid. Ya. Dan ini bentuk murojaah kami, ya, harus memberikan kebaikan untuk kaum muslimin sehingga kami memilih kembali pembahasan ini untuk dibahas rutin di setiap hari, insyaallah di pukul 10 pagi sampai selesai. Baik. Nah, itu pasal yang pertama dari bab yang ke-1. Sekarang pasal yang kedua. Pasal yang kedua dari bab yang ke-1. Faslu ats-tsani fi bayani musadiril aqidah wa manhaj as-salaf fi talaqiha atau talaqiha. Naam. Baik. Afwan. Fi bayani masadiril aqidah wa manhaj as-salaf fi talaqiha. Naam, talaqiha. La, tasydid. Fi bayani masadiril aqidah wa manhaj as-salaf fi talaqqiha, fi talaqqiha. Naam. Baik. Ini pentingnya murojaah juga bahasa Arab ini. Baik. Jadi di fasal yang kedua dari bab yang pertama ini, ya, Syekh ingin menyebutkan bayan masadiril aqidah, penjelasan tentang sumber-sumber, ya, akidah yang benar, sumber pengambilan akidah yang benar, wa manhaj as-salaf fi talaqqiha, fi talaqqiha, fi talaqqiha. Naam, wa manhaj as-salaf fi talaqqiha, talaqqiha. Naam. Dan bagaimana manhaj salaf dalam mengambil akidah tersebut, dalam mengambil akidah yang benar. Nah, kata penulis hafizahullah taala, al-aqidatu tauqifiyah. Akidah itu tauqifiyah. Maksudnya dia terikat dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, terikat dengan wahyu, dan wahyu ada dua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan juga apa yang diwahyukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diucapkan oleh Nabi dari hadis-hadis beliau. Karena Allah berfirman, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya. Nabi itu tidak berkata-kata, tidak berbuat kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Baik. Fala tathbutu illa bidalilin minasy-syara' atau minasy-syari'. Maka tidak bisa ditetapkan akidah ini kecuali dengan dalil-dalil yang syar'i. Iya. Nah, beda kalau dalam amaliyah. Ya, kalau amaliyah nanti ada pembahasannya, itu ada fikihnya kan? Ya, terkadang berbeda. Kalau akidah tidak bisa. Nah, wala masraha fiha lirra'yi wala istihad wala ijtihad. Akidah ini tidak ada medan istihad di dalamnya, tidak ada istihad di dalamnya. Ya. Nah, dan tidak boleh orang berpendapat dan berbeda pendapat di dalamnya. Nah, wa min thamma fa inna masadiriha maqsuratun ala ma jaa fil kitab was sunnah. Di mana akidah ini sumbernya hanya terbatas pada apa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Naam. Al-Quran dan Sunnah. Li'annahu la ahadan a'lamu billah wa ma yajibu lahu wa ma yunazza'u anhu min Allah wa la ahad ba'da Allah a'lamu billahi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihadza kana manhajus salaf as-salih wa man tabi'ahum fi talaqqihil aqidati maqsuran 'alal kitabi was sunnah.
Iya. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang Allah, tentang apa yang wajib bagi dirinya, wajib bagi Allah, apa yang hendaknya disucikan untuk Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang lebih mengetahui tentang Allah selain nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu manhaj salafus saleh dan para pengikut salafus saleh dalam mengambil akidah itu terbatas pada Al-Qur'an dan sunnah. Sekali lagi, dalam pengambilan sumber akidah yang benar itu terbatas hanya dari Al-Qur'an dan sunnah, tidak kepada selain itu. Naam. Fama dalla alaihi kitab was sunnah fi haqqillahi ta'ala amanu bih wa i'taqaduhu wa amilu bih wa ma lam yadullu alaihi kitabullahi wala sunnati Rasulullah nafawuhu 'anillahi ta'ala wa rafaduhu wa lihada lam yahsul bainahum ikhtilafun fi i'tiqad bal kanat aqidatuhum wahidah wa kanat jama'atuhum wahida li'anna Allah takaffala liman tamassaka bi kitabi was sunnati Rasulullah sallam bi ijtima'il kalimah wa sawab fil mu'taqad wa ittihadil manhaj qala Allah ta'ala wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa qala ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Nah, jadi mereka itu orang yang berpegang teguh dengan akidah dari Al-Quran dan Sunnah, mengimaninya, meyakininya, mengamalkannya, ya, dari sumber tersebut, ya. Nah, dan mereka berpaling yang tidak ditunjukkan dari Al-Quran dan Sunnah, mereka akan berpaling, ya. Nah, ya karena itu, ya, di kalangan salafus saleh, di kalangan para sahabat ridwanu alaihim ajmain, itu tidak terjadi pertentangan akidah di dalam kehidupan mereka. Dalam masalah i'tiqad tidak ada pertentangan. Ya, akidah mereka satu, ya, jamaah mereka satu. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah ini itu dengan persatuan. Ya. Nah, makanya orang juga yang seru-seruan terus, ayo kita bersatu, ayo kita bersatu, ayo kita bersatu, jangan berpecah belah. Maka persatuan itu tidak akan tidak akan tercapai, tidak akan terrealisasikan kecuali persatuan itu dibangun di atas akidah yang benar. Makanya mimpi kalau orang yang akidahnya rusak mau bersatu dengan akidah yang benar, tidak mungkin bersatu. Ya, tidak mungkin bersatu. Karena persatuan itu, ya, itu adalah persatuan yang dibangun di atas persatuan, di atas akidah yang benar. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali agama Allah di atas akidah yang benar dan jangan kalian bercerai-berai. Nah, bahkan terjadinya perpecahan itu disebabkan karena mereka itu menyelisih daripada akidah yang benar. Bagaimana bisa kita bisa bersatu? Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, ya. Ada yang meyakini Allah di mana-mana. Bagaimana bisa bersatu? Nah, bagaimana bisa bersatu? Bahwasanya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, satu, hanya Dia yang berhak diibadahi, kepada selain Allah itu tidak boleh. Lalu kemudian ada yang mengatakan, oh, Dia dari yang tiga, ada yang lain. Tidak akan bersatu. Nah, iya. Makanya penting untuk mempelajari sumber akidah juga ini penting. Ya, dan penting untuk melihat di mana kita mengambil, ya, atau di mana kita belajar ilmu, di mana kita mengambil agama kita. Nah, dan berkaitan dengan pembahasan ini, di sini saya juga menyebutkan satu ayat lagi. Nah, dan satu hadis. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Taha ayat ke-123, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa." Ya. Maka apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan Nabi SAW sudah sebutkan petunjuk tersebut. Iya. Nah, di dalam beberapa hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, mengabarkan akan terpecah, umat ini terpecah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Ya. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Satu golongan. Ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang
berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Itulah petunjuk. Ya, barang siapa yang mengikuti petunjuk, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, Al-Quran dan Sunnah itu petunjuk. Dalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk. Ya. Al-Quran adalah petunjuk. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Demikian juga hadis Nabi SAW adalah petunjuk. Nabi bersabda, aku tinggalkan kepada kalian. Taraktu fikum amrain. Amrain. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian senantiasa berpegang dari dua perkara tersebut, nah, baik. Siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, lan tadillu abada. Dia tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan sunnahku, kata Nabi SAW. Hadis Nabi SAW yang sahih. Iya. Nah, itulah mereka disebut dengan firqatun najiyah, golongan yang selamat, al-firqatun najiyah. Dan kita ada kajian ya, khusus muslimah membahas tentang al-firqatun najiyah. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini. Ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian rutin tersebut. Ya, golongan orang-orang yang selamat. Iya. Dan sekali lagi saya tekankan, bukan berarti kita mengkapling surga ya. Bukan berarti kita mengatakan kita paling benar ya, tidak. Tapi kita berusaha menapaki jalan yang satu itu. Kita berusaha untuk menapaki jalannya golongan orang-orang yang selamat. Yang senantiasa kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan saya petunjuk yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu petunjuk jalan yang lurus yang telah Engkau berikan kepada orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat. Siapa mereka? Ya, tidak bukan dan tidak lain Nabi dan para sahabatnya. Karena mereka telah mendapat petunjuk. Bahkan mereka telah mendapat berita bahwa mereka adalah penduduk surga, sementara mereka masih ada di bumi. Mereka yang harus kita ikuti. Ya. Nah, mereka yang harus kita ikuti. Dan mengikuti mereka adalah jalan yang selamat. Itulah jalannya. Ya. Ibarat bahtera, ibarat perahu. Ya. Nah, ibarat perahunya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Siapa yang menaikinya, maka dia akan selamat. Najah, selamat. Ya. Tapi siapa yang tidak mau mengikutinya, ya, dia tidak akan selamat. Ya. Jadi kalau mau selamat, tidak ada jalan kecuali naik kepada bahtera. Bahteranya apa? Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah sampai kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nah, iya. Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ya, dalam hadis riwayat Ahmad. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas ajaran yang aku bawa dan ajaran para sahabatku. Iya. Dan kebenaran, ya, wa qad baqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Naam, wa qad waqa misdaqun ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa indama bana ba'dun nas aqidatahum ala ghairil kitab was sunnah min ilmil kalam wa qawaidil mantiq mawruthaini an falasifatil yunan asal insirafi wa tafarruqu fil i'tiqad mimma nataja'a anu ikhtilaful kalimah wa tafarruqu jama'ah wa tasuddu bina'in mujtamil islamiyah. Naam. Dan ini menunjukkan kebenaran Nabi SAW. Nah, wa qad waqa misdaqu ma akhbara bihi sallallahu dan telah benar apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dan itu telah terbukti. Ya. Tatkala sebagian manusia membangun akidahnya di atas landasan selain kitab dan sunnah, maka terpecah mereka. Ada yang mempelajari ilmu kalam, ada kaidah-kaidah mantik, ya, dari filsafat Yunani, sehingga terjadilah penyimpangan, perpecahan dalam akidah. Ya. Dan cercerai-berainya umat dan retaknya masyarakat Islam. Maka kita katakan, ya,
Kalau kita sama-sama menginginkan dan sama-sama kita menginginkan persatuan, maka persatuan itu tidak akan bisa diraih kecuali kita bersatu di atas akidah yang benar. Nah, di atas akidah yang benar, dan sumber akidah yang benar itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kaum muslimin dan muslimah, ini dulu yang dapat kita sampaikan di pertemuan pertama ini berkaitan dengan urgensi pentingnya mempelajari tauhid dan akidah, serta kita sebutkan bab yang pertama berkaitan dengan makna akidah dan urgensinya sebagai landasan daripada agama, serta pasal yang kedua daripada kitab yang pertama ini, yaitu sumber-sumber pengambilan akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah ya, pembahasan selanjutnya atau pasal yang ketiga dari bab yang pertama kita akan sebutkan terkait masalah penyimpangan akidah dan tata cara untuk ya menanggulanginya, fi bayanil inhirafil anil akidah wa subulit tawaqqihi. Nah, penyimpangan akidah dan bagaimana cara untuk menanggulangi daripada penyimpangan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian dan kembali memberikan kemudahan untuk kita melanjutkan dari pelajaran atau kajian online rutin kita dalam pembahasan kitab Aqidatut Tauhid karya Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Innahu waliyyu dzalik wal qadar alaihi wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.